Dan Umar bin Khattab ini punya ciri fisik yang khusus, ciri fisik yang khas. Which is Itu adalah asik, which is banget nggak sih lu? asal parah. Garis keras. Dan itu adalah bentuk garis di bawah matanya ke bawah membentuk aliran sungai yang menandakan bahwa Umar bin Khattab itu sering menangis di sepertiga malam. Oh, jadi pas saking seringnya menangis Saking mungkin. seringnya menangis. Jadi ada bekasnya bahkan ya, Ada meskipun bekasnya. sedang tidak menangis gitu. Meskipun tidak sedang menangis. Oke. Betul kan nangis peradaban dan keluarga ini piye? Maksudnya mau kemana ini kita nih? Nah ini saya ya asal jeplak aja sebenarnya. Sebenarnya bahasannya enak dibahas itu. Apalagi air mata. Tadi menarik banget kata nyokap ente bang. Iya. Air mata laki-laki itu setulus itu. Mungkin kalau diseriusin jadi penyanyi dia. Ngapain sih lu? Jadi guys ada band dulu namanya Serius Band, tapi udah bubar. Mungkin lo gak masuk ya, sorry ya. Ada bang sekarang. Apa? Yang tulus beneran. Oh bener. Oh iya, tulus gajah juga. itu kan. Iya iya. Mir. Masuk boleh. Tapi kadang laki-laki itu nangis segala macam karena merasa dia itu dikalahkan sama batasan-batasan yang dibuat sendiri bang. Kayak misalnya, aduh, gue kok lemah banget. Dia ngelihat orang lain lebih sukses, dia sedih. Karena sebenarnya definisi sukses orang-orang kan beda-beda. Apalagi titik start orang kan beda-beda. Betul, itu Kan, sih yang harus di-highlight. Iya kan. Ada yang bisnis bukan anaknya siapa-siapa. Ya, Terus dia lama baru sukses. jelas. Ada bisnis tapi dia cepat sukses. Duh. Karena anaknya siapa-siapa. Ya. Dia punya privilege. Nah, kata Teh Naps. Oke. Wah, ternyata teteh kita satu itu Iya. ada mutiaranya. Betul. Apa Karena tuh dibilang? pas kita kemarin ngobrol, privilege itu melahirkan tanggung jawab. Yes. Itu Anda jadi berpikir privilege itu bukan hanya hal-hal yang memudahkan, tapi sebenarnya itu jadi hal-hal yang harus dipertanggungjawabkan. Gitu. Masa iya kita orang pinter tuh bukan main dukun ya. Pinter itu Orang pinter. intelektualnya, Oke. pinter Iya. komunikasinya. Tapi kita nggak jadi orang sukses. Tanggung jawab kita di mana? Oke. Tuh kan. Kita misalnya orang yang berasal dari keluarga yang ekonominya baik, Ya. tapi kita tidak memanfaatkan itu, tanggung jawab Allahnya gimana? Tuh, Nah, itu juga sebenarnya jadi momen. Jadi ketika kita tahu potensi kita dan gak maksimal tuh bisa jadi titik kita harus menangis ya. Betul. Pada akhirnya kita tahu diri, Oh. gitu kan? Kita tahu diri, kita belum semaksimal itu. Pertama kita legakan dengan kita menangis terlebih dahulu. Kita ambil titik awalnya. Dari iya gitu. Memang ketika kita sadar diri itu jadi satu apa ya? Titik terendah kali ya. Loh, kita bisa balik lagi ke episodenya. Iya, episode sebelumnya. Jadi karena masih ada Teh Naps di situ. Dan TKO di sana Ada bisa Teh Naps dibahas. di sana, bisa dilihat. Tentang nangis dan mengenal diri sendiri. Abang jadi keingetan sama ini ya, sama kuat kali ya. Setahu Abang sih ini bukan hadis. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa dia mengenal dirinya, mengenal maka dia Tuhannya. Mengenal Tuhannya gitu. Dia akan sadar gitu dirinya. Oh, ternyata saya tuh diberi kelebihan ini, ternyata saya diberi kelebihan itu gitu. Jadi air mata tuh jadi satu titik kita buat melejit sebenarnya. Gitu. Jadi bukan suatu hal yang memalukan. Jadi taruhlah sebut kita nggak perlu nunggu ada hal yang menyakitkan dulu untuk menangis gitu. Untuk menangis nggak perlu momen tertentu dulu gitu. Karena balik lagi bahwa nangis itu adalah tools untuk bahkan kita kadang bahagia juga keluar air mata gitu. Iya benar. Gue bahagia juga keluar air mata. Bener Gitu. banget. Salah nggak sih kita nangis itu? Nabi Muhammad SAW Sallallahu alaihi wasallam. satu poin kehilangan anaknya, meninggal, anak laki-lakinya, anak laki satu-satunya kan gitu. Nabi Muhammad tuh nggak punya anak laki-laki karena udah meninggal terlebih dahulu. Seorang nabi, rasul, gitu, Amirul Mukminin gitu ya, pemimpin umat Islam besar gitu, diceng-cengin sama kaum Quraisy karena pada saat itu laki-laki itu jadi tolak ukur yang keren banget gitu, jadi besar banget pada saat itu. Tapi so-called utusan Tuhan gitu kan diceng-cengin sama kaum Quraisy nggak punya anak laki-laki. Sedih Nabi Muhammad menangis. Kemudian salah seorang sahabat bertanya, air mata apa itu ya Rasulullah? Makin nanya lagi. Lu berani gak gitu? Lu berani gak sih ada teman lu nangis? Air mata apa itu?
Tapi kalau misalnya beliau nggak nanya gitu ya, sahabat ini nggak nanya, kita nggak tahu. Nggak tahu ada pembelajaran apa di balik air Betul mata itu. gitu. Luar biasa, jadi satu sahabat ini punya keberanian mempertanyakan tangisan seorang laki-laki, dan Generasi laki-laki, terbaik memang soalnya. laki-laki luar biasa panutan kita gitu. Ditanya air mata apa itu ya Rasulullah gitu. Rasulullah menjawab, mata boleh menangis, perasaan boleh bersedih, tapi hati kita tetap menerima ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau sampaikan itu. Jadi menangis itu bukan tanda kita nggak ridho sama Allah Subhanahu wa taala, enggak. Gitu. Menangis itu bukan berarti kita nggak menerima takdir, enggak. Gitu. Itu juga jadi bagian sebuah hal yang natural gitu. Jadi syariat Islam itu memperhatikan nature-nya manusia. Syariat Islam itu memperhatikan nature-nya manusia. Nabi Muhammad SAW itu diangkat dari golongan manusia, bukan dari golongan malaikat, bukan dari golongan iblis. Beliau merasa sakit, beliau mengeluarkan darah ketika terluka, beliau juga menangis, begitu. Jadi kenapa kita umat Nabi Muhammad SAW nggak nangis, gitu? Bahkan yang digadang-gadang nih, digadang-gadang seandainya ada Nabi setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti orangnya adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu dijuluki Al Faruq, seorang sahabat yang mampu gitu ya, yang mampu menjelaskan, menguraikan perbedaan antara yang hak dan yang batil, sebagaimana Allah memisahkan antara langit dan bumi, gitu. Jadi Umar bin Khattab itu ketika bersyahadat, begitu beliau masuk Islam gitu, beliau deklarasi ke publik gitu, langsung diposting sama beliau, langsung bikin konferensi pers gitu, nggak sembunyi-sembunyi, nggak kayak yang lain-lain gitu, langsung bikin story IG gitu, langsung bikin live TikTok gitu, langsung bilang saya Umar bin Khattab deklarasi masuk agamanya Muhammad SAW. Tapi yang ini nggak di take down, Bang. Betul. Ini kalau kita biasanya di take down. Aduh. Lagi rame sekarang kan. Oke, lanjut. Gitu. Terus Umar bin Khattab itu nantang gitu. Barang siapa laki-laki gitu yang dia Ini pas mau hijrah ya, Bang? Iya, bukan. Baru masuk. Baru masuk. Maksudnya hijrah ke Islam gitu kan, bukan mau hijrah ke Madinah. Oke. Baru hijrah meninggalkan masa lalunya begitu. Barang siapa laki-laki yang merasa dirinya perkasa mau menghentikan saya, barang siapa para istri yang mau kehilangan suaminya, barang siapa anak-anak yang ingin kehilangan ayahnya, hadapi saya di lapangan ini gitu. Hentikan saya. Dideklarasi sama beliau. Nah, orang sehebat ini bahkan dikatakan direwayatkan bahwa setan itu kalau ketemu Umar bin Khattab dia lari gitu. Dia kalau ngeliat Umar bin Khattab di satu jalur, dia akan memilih jalur yang lain gitu. Dan Umar bin Khattab ini punya ciri fisik yang khusus, ciri fisik yang khas. Which is? Itu adalah asik. Which is banget gak sih lu? Maksal parah. Garis keras. Dan itu adalah bentuk garis di bawah matanya ke bawah membentuk aliran sungai, yang menandakan bahwa Umar bin Khattab itu sering menangis di sepertiga malam. Oh, jadi pas saking seringnya menangis Saking mungkin. seringnya menangis. Jadi ada bekasnya bahkan ya, Ada meskipun bekasnya. sedang tidak menangis gitu. Meskipun tidak sedang menangis. Oke. Ini laki-laki yang digadang-gadang seandainya ada nabi, Umar bin Khattab lah orangnya. Di tangan Umar bin Khattab juga kekuasaan Islam itu sampai ke Persia. Bahkan sampai menyentuh daerah-daerah yang hari ini kita kenal dengan Uighur. Itu masanya Umar bin Khattab, dan beliau menangis. Nabi Muhammad menangis, Umar bin Khattab menangis, antum gak pernah nangis. Sekuat apa dia ini? Nah itu Gitu. Anda, kita semua umatnya siapa kalau misalnya jarang menangis gitu. Nangis itu bukan tanda lemah. Nangis itu bukan tanda kita nggak berdaya gitu. Nangis itu justru tanda kita adalah manusia yang kalaupun kuat kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu Allah Subhanahu La wa haula wala quwata illa billah. Allah Akbar. Kita mau kemana lagi nih? Jadi kekuatan itu hadir dari Allah. Kita dikuatkan sama Allah, dan kita harus pahami bahwa kita memang sebenarnya makhluk yang lemah. Itu kayaknya jadi satu titik tersendiri ya. Gimana tuh? Jadi satu titik menyadari diri kita lemah tuh jadi satu langkah penghambaan gitu. Oke. Ya Allah, saya lemah gitu. Itu perlu pengakuan itu. Kita tuh Yes. sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala perlu melisankan itu. Ya Allah, hamba lemah. Dan sesungguhnya ketika hamba kuat, itu karena Engkau yang kuatkan. Itu dilisankan, teman-teman. Gitu. Para alim ulama dahulu di sepertiga malamnya gitu ya, bukan hanya tahajud, bukan hanya mengaji,
membuat tafsir Quran atau tadabbur Quran, sebagian riwayat mengatakan bahwa alim ulama itu, para solih itu, mereka menuliskan syair, mereka bikin puisi di sepertiga malam untuk melembutkan hati. Jadi teman-teman laki-laki itu perlu juga merangkai kata gitu. Perlu juga jadi pujangga, Bang. Betul. Salah. Gitu, minimal kita jadi pujangga buat ayah dan ubi kita. Ubi, ungu dong, Bang, ungu. Ubi. Kenapa tadi ubi sih? Umi dan kok Umi dan Abi? Enggak semua Umi Abi. Oh betul. Gitu. Ayah dan ubi, jadi ayah dan ubi tadi gua kan. Ayah dan ibu. Ayah dan ibu gitu. Buat ayah dan ibu kita jadi pujangga gitu. Betul. Minimal ketika mereka ulang tahun itu mesti sih belajar jadi pujangga gitu. Kita menuliskan. Belajarnya gitu seperti malam kita bikin puisi. Kita nulis-nulis gitu untuk mengasah kelembutan hati kita, mengasah empati kita. Bahkan nih kalau misalnya mau agak sedikit melebar sedikit, ada salah satu pakar hukum hebat gitu. Salah satu hakim Mahkamah Konstitusi yang disegani dan ditakuti oleh para koruptor dan tidak disukai oleh para partai politik yaitu almarhum Artejo Alkostar. Gitu. Itu hakim yang paling ngeri karena beliau selalu tegas menolak semua suap-suap dan selalu mengupayakan gimana caranya koruptor itu dihukum mati sama almarhum Pak Artejo Alkostar tuh. Pak Artejo Alkostar diwawancara sama Mbak Najwa. Gimana nih Pak supaya kita setegar Bapak, setangguh Bapak gitu kan. Beliau sarankan kita harus baca novel. Hakim itu harus baca novel, laki-laki itu harus baca novel. Loh untuk apa Pak gitu? Kan kita mau justru tegas kan. Itu untuk mengasah perasaan kita, untuk mengasah batin kita, kolbu kita diasah. Gitu supaya perasaan kita tuh sensitif. Justru dengan ketegasan itu gitu ya, dengan ketegasan itu jadi ketegasan yang menyayangi, ketegasan yang menghayomi, bukan ketegasan, bukan kebijaksanaan yang destruktif. Karena ketegasan ini bersumber energinya dari empati, dari perasaan, dari hati yang lembut, yang diasah gitu dari tadi baca novel, nulis gitu untuk menyadari ke titik terendah tadi yang tadi Amir bilang gitu. Nah, apalagi kita sebagai orang Islam ya Bang. Banyak tools yang bisa kita pakai untuk melembutkan hati. Tadi menariknya kita laki-laki tegas, tapi hati kita nggak keras. Wih, sedap. Itu dua hal yang berbeda loh. Menjadi tegas, tapi hati nggak keras. Tapi hati nggak keras, beda loh itu. Beda kan? Iya. Wah itu baru 3 menit yang lalu tuh. Baru kepikiran. Bagus juga nih rimanya. Jadi kita laki-laki tegas, tapi kita hatinya nggak keras. Apalagi di agama kita, di Al-Quran, di Islam, kalau kita mau melembutkan hati kan baca Quran, berzikir, pada akhirnya dengan cara kita mengingat-ingat Allah, hati kita tuh jadi lembut. Itu Allah udah kasih. Apalagi tadi tentang menangis yang di surat An-Najm 43 dibilang Allah yang membuat kita tertawa dan menangis. Setelah itu di ayat yang lain Allah bilang la tahzan innallaha ma'ana. Lah iya. Kenapa iya tuh? Kan? Loh. Allah ngasih kita kesempatan untuk bisa bersedih. Sedih lah. Ya. Tapi kita diingetin bahwa apa? Kita sedih nggak apa-apa. Tapi tenang, Allah masih sama kita. Pada akhirnya apa yang kita khawatirkan kalau Allah itu ada di sisi kita. Allah. Iya gak sih? Iya. Orang-orang mungkin boleh punya power, punya kuasa. Boleh kan? Kita balik lagi ke situ tuh. Iya kan? Orang mungkin boleh punya uang, punya kuasa, punya power, punya kuasa. Tapi kita punya Allah yang Maha Kuasa. Kan? Apalagi yang perlu kita takuti. Jadi menangis itu boleh. Menangis itu memang sistem regulasi yang Allah kasih buat manusia untuk bisa relief kan. Iya. Dan bisa yakin bahwa kita memang lemah di mata Allah gitu kan. Dan Allah yang paling menguatkan. Ini juga jadi apa ya? Ngajak sih sebenarnya, ngajak teman-teman ya, laki-laki utamanya. Ayo kita belajar nangis, guys. Emang berarti yang perlu dipelajari kan, Bang? Harus dipelajari gitu. Kita lembutkan hati kita karena kalau misalnya nggak gitu kita suka cari hobi-hobi yang kelewat mahal atau kelewat kelamaan gitu cowok-cowok. Kadang-kadang kita me time yang berlebihan, kita jadi yang nggak tahu waktu gitu. Kalau misalnya kuliahnya sebenarnya nggak begitu jauh dari rumah jadi jarang pulang atas nama mengembangkan diri gitu, atas nama nerusin hobi, happy di sini gitu, jadi nggak pernah pulang ke rumah padahal ayah ibu udah nanyain, udah kangen gitu. Sedangkan setiap peningkatan kualitas diri kita, utamanya laki-laki lah ya, karena kita lagi ini nih
manly discussion gitu kan, terutama yang laki-laki gitu. Setiap peningkatan kualitas diri kita, entah mau coba di ikut short course atau ikut ekstrakurikuler gitu, ikut UKM kalau di kampus gitu. Ketika kita meningkatkan kualitas diri kita, orang atau pihak yang paling pertama kali merasakan kematangan kualitas diri kita, kedewasaan diri kita, itu adalah keluarga. Gitu, supaya ayah ibu kita tuh tahu kita tuh umurnya udah segini gitu. Nggak sia-sia loh kita dikuliahin jauh-jauh atau mahal-mahal. Jadi setiap peningkatan kualitas dirinya teman-teman, itu yang paling berhak merasakan kematangan kualitas diri teman-teman adalah keluarga gitu. Dan tanda kualitas diri itu adalah tawadu gitu. Ayahanda kami di jurusan di di FISIP, salah seorang kepala program studi almarhum Pak Pipin Hanafiah pernah bilang gitu. Manusia itu semakin dia menguasai satu hal, semakin dia pakar pada satu hal, maka dia semakin tidak tahu akan hal yang lain gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman jadi profesor, doktor di bidang peternakan, berarti teman-teman adalah seorang idiot jurnalistik. Karena profesor doktor di bidang peternakan, makin gak tahu yang hal yang lain. Kalau teman-teman jadi profesor doktor di bidang hukum, maka teman-teman boleh jadi seorang idiot di bidang teknik kimia. Gitu. Jadi semakin banyak pengetahuannya tentang satu hal, makin gak tahu dengan hal yang lain. Maka semakin berisi padi, maka dia semakin menunduk. Ketika teman-teman kuliah, ketika teman-teman dapat baca buku, dapat ilmu baru, bukan jadinya ngeguruin orang tua. Abis ikut kajian ini sering kali terjadi ya bang ya. Betul. Abis ikut kajian ini itu terus tiba-tiba ini papa salah, ini mama salah. Nggak gitu prinsipnya. Justru ketika kita semakin banyak isinya gitu, kita paling banter tuh ngelihat di emosi. Kita nggak mudah meledak gitu. Makanya tadi kita ngasih tahu dulu kita perlu nyicil tuh emosi, salah satunya dengan nangis gitu. Karena ciri kualitas gitu, peningkatnya kualitas kematangan diri kita itu adalah kita nggak mudah marah. Kita harus mampu mengartikulasikan perasaan kita, pikiran kita dengan baik, dengan mengurangi frekuensi berantem sama orang tua. Kuliah tuh udah ini sih menurut gue ya udah jadi red flag gitu. Kalau misalnya udah kuliah tapi masih sering berantem sama orang tua. Karena teman-teman harus bisa menunjukkan kebijaksanaan, kematangan teman-teman itu ke hadapan orang tua gitu. Semakin mungkin orang tua gue gitu nggak tahu tentang hal ini gitu. Misalnya tentang sosial media, suka banyak nanya kan, gimana sih caranya kayak gini, gimana sih caranya kayak gitu. Terus kita kayak nggak betah gitu, kayak nggak sabar buat ngajarinnya gitu. Padahal kesabarannya teman-teman, mampunya teman-teman menjelaskan, menguraikan dengan baik tentang apa permintaan kedua orang tua kita, menunjukkan kedewasaannya teman-teman, menunjukkan kematangannya teman-teman. Kalau bener teman-teman tuh dikuliahin, keluar duit gede jauh-jauh gitu dari SD sampai kuliah, itu bermanfaat. Gitu tuh jadi apa ya, tawadu tuh jadi tolak ukur. Tawadu tuh rendah hati guys. Takutnya agak kurang umum. Kira orang nggak tahu tawadu tawa sambil duduk gitu. Bukan ya berarti. Tara mawa duit. Bukan juga. Kayak gitu. Itu jadi satu simbol sih, satu simbol kalau kita matang gitu, bisa ngobrol sama orang tua gitu. Kalau Amir memulai ngobrol sama orang tua itu semenjak kapan? Nah, ini menarik nih. Saya suka kaget kalau gitu. Semenjak mulai terbuka ya. Masing-masing mengetahui kurangnya, lebihnya, jadi kita terbuka satu sama lain. Lalu sebenarnya menariknya bang, kan dalam sebuah hadis juga dibilang orang terbaik itu orang yang paling baik sama keluarganya kan? Ya betul. Kenapa lupa gitu? Banget gini. Nah iya gak sih? Lupa banget. Iya. Pada akhirnya kan kita kembali pertama kan ke keluarga dulu. Kenapa kita jadi baiknya kita bakal bikin keluarga kita baik. Iya sih. Iya. Nah jadi hal-hal dengan kita bisa mengelola emosi, dengan kita bisa membuktikan lah gitu ya, dengan kematangan diri kita tadi, keluarga kita pasti ke bawah-bawah. Ke bawah senangnya, ke bawah dewasanya, ke bawah segala sesuatu yang baiknya gitu. Itu tergantung kita lagi ngebawa keluarga kita. Cowok-cowok ini gitu, utamanya kita ya cowok-cowok. Betul, ya. apalagi cowok-cowok kan. Cowok-cowok gitu. Amir pernah tuh cobain
Masih ya? Masih Nyoba apa dulu nih? nyoba ngobrol sama orang tua. Kita maksudnya kita di sini tuh nggak cuma ngomong doang ya. Kita kalau alhamdulillah nih, kalau misalnya abang nih, misalnya gue nih ngobrol pasti ngobrol. Kalau misalnya mau daftar kerja, mau lagi skripsian tuh pasti ngomong, nyampein gitu. Lagi ikut kegiatan ini gitu, coba ngobrol, coba bilang gitu. Assalamualaikum Pak, makasih selama ini udah jadi imam keluarga yang baik. Gue pernah mengatakan hal itu. Ketemu ayah terus begitu pulang nih sampai rumah pelukan sama ayah. Sama ibu sebelum berangkat cium pipi kanan, cium pipi kiri, cium ke keningnya, kayak gitu. Gue melakukan itu kok gitu karena balik lagi tadi ya, orang yang paling baik itu laki-laki paling baik gitu adalah laki-laki yang paling baik sama keluarganya gitu. Jadi penting banget laki-laki tuh bisa mengartikulasikan perasaannya. Itu penting banget. Jadi mungkin startnya selain ngobrol sama orang tua itu dengan berdoa. Oke. Gimana tuh Bang? Berdoa gimana? Berdoa itu penting. Ini gue nggak tahu landasan dalilnya ya karena nggak kepikiran gue kenapa doa itu. Mungkin menurut gue doa itu jadi penting karena doa itu jadi kesempatan kita menyampaikan keinginan kita sama Allah yang belum tentu benar. Gue punya keinginan nih, keinginan gue belum tentu benar, gitu. Sedangkan kalau Allah menghendaki yang lain, gue belum tentu siap. Oke. Ya kan, gue takut juga. Aduh kalau misalnya bukan saya, gue berdoa ya Allah pengen masuk Unpad ya Allah gitu. Ya Allah pengen masuk UGM ya Allah gitu. Gue dulu pengen banget masuk UGM. Gue pengen banget dulu masuk UGM tuh. Berdoa gitu sama Allah. Jadi berdoa itu adalah kesempatan kita untuk mengartikulasikan keinginan kita jadi sebuah win-win solution. Oke. Kebayang nggak maksudnya? Ini agak panjang nih. Gue mau izin nih. Ini mungkin jadi hal terakhir yang gue sampaikan nih. Oke. Misalnya gue kasih studi kasus ya. Misalnya gini. Misalnya gue dalam posisi yang udah siap menikah. Kemudian gue jatuh hati. Jadi ini jatuh hati yang tidak direncanakan. Oke. Somehow gue terpesona gitu. Sama seorang perempuan yang keren banget. Yang solihah, dia cantik gitu ya. Rupawan gitu ya. Solihah, cantik, rupawan, pinter. Udah lah ya, udah standar. Semua orang pengen terpesona sama dia lah gitu. Tapi gue merasa nggak pantas gitu. Wah dia ketinggiannya buat gue mah gitu, nggak bisa deh gue kayaknya dapetin dia, gitu. Terlebih lagi kampretnya adalah dia banyak yang suka, gitu. Kalau misalnya dia fansnya banyak, ya wajar orang dia sekeren itu gitu kan. Tapi ini gue bilang banyak yang suka, artinya gue tahu siapa yang suka sama dia. Jadi ada di circle gue juga tuh. Jadi teman-teman gue juga gitu. Aduh kalau misalnya gue mesti saingan sama si ini sama si itu, kayaknya gue nggak akan mampu jauh gitu ya. Iya tuh. Nah ketika gue mau bawa ini ke doa, gimana caranya coba? Gue bilang ya Allah, saya pengen si Fulanah ya Allah gitu. Maksa banget gue. Kalau dia ntar nggak bahagia sama gue, malah si cewek ini jadi kerdil gitu. Dia nggak lagi rupawan gitu. Dia kan prestatif, keren, solihah karena dibesarkan dan dipelihara oleh kedua orang tuanya, karena dibiayai orang tuanya. Tiba-tiba tupoksinya gitu kan, tugas pokok dan fungsi kedua orang tuanya pindah ke gue, apakah dia masih tetap pada satu kualitas yang sama? Kan belum tentu. Gitu. Gue takut juga untuk berdoa, ya Allah jodohkanlah hamba dengan si Fulanah gitu. Takutnya kalau dijodohin sama gue ntar dia jadi jelek gitu, karena emosian, marah-marah dulu sama gue, karena gue ternyata nggak bisa support skincare-nya. Waduh. Butuh modal gitu. Guys. Gua ngerasa nggak berguna gitu, men. Lu pernah sih nggak merasa nggak berguna? Satu titik buat teman-teman yang sering merasa nggak berguna. Nah gimana tuh? Hari ini coba lihat PBB. Oh iya bener. Waduh, tapi setidak bergunanya gue nggak sampai kayak PBB sih. Oke, next. Nggak berguna PBB. Aduh. Jadi ini berdoa, kita break lagi. Kan tadi berdoa tuh gimana caranya Bang? Kita lagi nggak sinkron kan? Kita lagi bahas berdoa aja. Oke bro. Gue takut juga gitu. Jadi nggak berani tuh gue sebut gitu. Di sisi lain, tapi gue juga nggak mau kalah gitu sama teman-teman gue yang lain gitu. Bersaing dapetin dia gitu. Dan gue coba gitu. Doa tuh jadi kesempatan kita laki-laki gitu ya untuk mengartikulasikan keinginan kita supaya jadi win-win solution. Akhirnya gue berdoanya gini. Syahrial berdoa gini. Ya Allah, apabila kan gue nggak tahu nih gitu. Sebenarnya gue udah jatuh hati dulu nih, apalagi ini jatuh hatinya yang tidak direncanakan gitu kan. Takut nggak objektif gitu. Iya, jadi gue belum ngecek nih gue punya inner child apa, dia akan memperbarah inner child itu apa enggak gitu. Ini tipikal yang kayak gitu tuh. Kan tidak ada cinta setelah
sebelum akad pernikahan kan bahasanya gitu. Qadarullah nih accident nih. Gue kurang godul basor nih, gue kurang menundukkan pandangan sehingga gue jatuh hati duluan. Ini jatuh hati yang di luar perencanaan gitu. Gue berdoa gitu, ya Allah apabila dia jodohku gitu. Atau teman-teman aku kasih yang lain ya Allah. Oh gitu. Kan jadi nggak ada saingan dong. Iya. Gitu maksud gue masa. Itu alternatif pertama, Bang. Betul. Kan maksud gue ketika gue akad pernikahan masa teman-teman gue pada di pojok, gitu kan? Pada sedih. Kan nggak etis juga, nggak enak juga kan. Gue sih pengennya nggak gitu ya, Iya, gitu. benar. Jadi win solution kan Jadi pengennya. win solution dong Betul, gitu. betul. Ya Allah, apabila ya kan, apabila dia jodohku atau teman-teman aku kasih yang lain ya Allah. Gitu kan. Dan apabila dia benar jodohku gitu. Apabila dia benar jodohku, maka pantaskan dan layakkanlah hamba untuk menjadi koam baginya. Oke. Gitu. Sehingga mertuanya gak merasa menyesal gitu. Orang tuanya. Orang tuanya si cewek gak menyesal menikahkan sama Oke. gua gitu. Gue juga gak mau istrinya ridho gitu, si ceweknya mau, tapi orang tuanya berat, nggak mau gitu gue juga. Jadi gue minta ya Allah tolong dipantaskan, dilayakkan hamba untuk menjadi koam bagi si fulana. Gitu. Bagi kaum si fulana sehingga orang tuanya calon mertua nanti itu tenang juga gitu. Oh, menantu saya Syahrial gitu. Dan apabila dia bukan jodohku, maka kuatkanlah diri hamba. Datangkanlah ketenangan dalam hati hamba. Lapangkanlah dada hamba supaya hamba tahu bahwa sesungguhnya engkaulah yang paling mengetahui apa yang terbaik bagi diri hamba. Tolong berikan petunjuk bagi hamba bahwa ini harus diperjuangkan atau berhenti gitu. Karena Allah Subhanahu wa taala itu hendak menguji manusia, hendak menguji hamba-hambanya ketika dia jatuh hati, sedang dia belum siap menikah. Ketika dia jatuh cinta gitu. Kalau tadi Amil bilang di surat An-Najm itu Allah yang membuat hati kita, diri kita tertawa dan menangis gitu. Maka jatuh cinta juga kadang-kadang di luar kendali kita gitu. Kok kita terpesona begitu saja ya? Kok dia berhasil mengambil hati kita gitu ya? Tanpa sadar gitu. Karena ini di luar kendali kita, ya Allah, wahai zat yang maha membolak-balikan hati manusia gitu. Tolong lapangkanlah dada hamba. Karena Allah tuh mau menguji ketika seorang hamba, seorang manusia, laki-laki maupun perempuan, dia jatuh cinta. Maka mana yang dia pilih? Dia memilih untuk berkubang dalam maksiat, atau dia milih melepaskan laki-laki itu atau perempuan itu yang dia jatuh cintai dan memilih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia enggak jadi budak suasana hati. Dia enggak jadi hamba bagi perasaannya gitu. Laki-laki itu enggak boleh jadi hamba dari perasaannya gitu. Kalau lagi malas ngapa-ngapain, mager gitu, enggak boleh kayak gitu. Kita enggak boleh dikendalikan oleh mood gitu. Laki-laki itu enggak boleh gitu. Nggak boleh perasaan kita mengambil sejauh itu gitu. Kalau misalnya teman-teman sering misalnya lihat orang lain atau qadarullah ternyata teman-teman adalah orang yang sering gonta-ganti pacar atau cepet banget jatuh cinta, suka sama lawan jenis, itu perlu diperhatikan loh betapa diri kita tuh kok dikendalikan sama perasaan gitu. Nggak boleh kita dikendalikan sama perasaan. Kita harus jadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan hamba atas perasaan diri kita sendiri gitu. Kita harus jadi laki-laki yang disiplin. Gitu. Laki-laki itu harus disiplin. Dia mau males, gitu, dia mau capek, olahraga seminggu minimal 2 jam. Dia mau males, dia mau capek, bakti sama orang tua tetap utama gitu. Laki-laki itu harus disiplin, nggak boleh jadi hamba suasana hatinya. Maka dimulailah belajar gitu mengartikulasikan perasaan, emosi dengan berdoa. Latihan berdoa. Coba lu pengen apa sekarang? Gue tadi udah contohin tuh. Banyak ya. Semoga nonton. Enggak. Amir main-main ya, astagfirullahaladzim. Enggak boleh, akhi. Nggak boleh gitu. Jadi semoga yang terbaik, Bang. Amin. Amin. Pas ya? Ya, pas. Oke, siap. Pas. Itu pesan terakhir mungkin dari abangnya. Iya. Jadi pada akhirnya episode kali ini kita men-encourage para lelaki untuk komen. Itu yang pertama. Betul, gue penasaran dah sama lu pada. Masa yang komen cewek-cewek terus? Iya. Atau yang cewek boleh komen tapi Ngewakilin mewakili adik adik laki-lakinya atau anak laki-lakinya atau abangnya atau abangnya. atau sepupunya. Boleh. Nah, jadi kita biar tahu lagi nih ngebahas apa nih ya yang bisa dibahas Atau buat apa yang kurang dari lelaki-lelaki. bahasan kita. Ya, atau apa yang kurang dari bahasan kita. Biar lelaki-lelaki ini ikut ditemani. Betul. Jadi kita ikut menemani perubahan yang mungkin tadi jarang menangis karena hal-hal yang fundamental ya.
Jadi sering menangis karena memang itu kebutuhan yang nantinya bisa memperbaiki kehidupan mungkin kan ya. Terus juga pada akhirnya menangis ini sebuah tools yang Allah kasih, sebuah sistem yang Allah kasih untuk kita manusia untuk bisa relief emosinya. Terus juga Allah udah bilang boleh sedih, tapi ingat la tahzan innallaha ma'ana. Indah banget nggak tuh? Kita boleh sedih, tapi kita nggak sendiri. Masih ada Allah yang bersamai kita. Nah pada akhirnya teman-teman temani semuanya, menangis itu untuk semuanya. Jadi yang laki-laki jangan takut untuk menangis, karena mungkin emang itu kebutuhan kita laki-laki yang hari ini. Aku butuh apa ya? Butuh nangis. Karena engkau umat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad menangis. Orang salah satu yang paling terbaik Umar bin Khattab menangis gitu. Orang paling kuat lagi kan. Paling kuat beliau Fisiknya, juga. Fisiknya imannya, kuat semuanya. Antum Silahkan menangis. Jadi insya Allah untuk hari ini, episode kita hari ini cukup sampai menangis dulu ya. Jadi kita bisa evaluasi diri lagi. Tentunya di teman-teman nih kita temani, apalagi teman-teman yang laki-laki. Marilah silahkan kita introspeksi diri bersama-sama di teman-teman nih. Insya Allah kita berjumpa lagi di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik.